Kemarin sempat ada yang bertanya bahwasanya ketika saya sudah terkena banyak sekali pinjaman online, apakah saya bisa keadaannya kembali normal seperti sebelum mengenal pinjaman online? Saya jawab bisa, sangat bisa, bahkan bisa mungkin lebih baik daripada sebelum terkena pinjaman online. Karena di sini saya ada cerita dari salah satu anggota grup Wanitangi yang saya akuin itu keren banget. Saya akan coba bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wanitangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya yang selalu menunggu video terbaru dari Wanitangi Official ya. Saya selalu berharap buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sempat ada pertanyaan terkait apakah kita bisa hidup kembali normal ketika kita saat ini saja sedang bingung-bingungnya bagaimana keluar dari masalah pinjaman online. Bahkan banyak sekali di luar sana yang pesimis terkait tidak mungkin bisa bangkit lagi seperti semula. Tapi di situ saya jawab dan saya mencoba untuk terus menyemangati teman-teman yang khususnya bertanya terkait masalah itu. Saya yakinkan agar mereka bisa yakin, seyakin-yakinnya bisa bangkit dari permasalahan pinjol ini, bisa kembali seperti awal sebelum terkena pinjol, atau bahkan bisa lebih. Karena pada dasarnya nasib orang itu tidak ada yang pernah tahu. Roda terus berputar, kehidupan juga terus berputar. Ada yang pernah di atas kali, tiba-tiba anjlok banget, terkena pinjaman online, setelah itu lebih jatuh sejatuh-jatuhnya, setelah itu bingung untuk bangkit kembali seperti apa. Tapi di salah satu anggota grup Wanitangi itu ada salah satu cerita yang itu saya salut sekali ya. Dia awal mula ketika terkena pinjol itu kurang lebih 200 jutaan lah. Itu ketika kenal saya, kenal di Wanitangi Group juga, itu dia bercerita kena pinjol sekitar 200 juta lebih. Untuk urusan bisnis ya bisa dikatakan hancur lah. Itu pada saat itu kejadiannya seperti itu ya. Tapi sekarang dia bahkan lebih apa ya, ibaratnya lebih, saya anggap lebih sukses dari sebelum pas kena pinjol malah. Kok bisa seperti itu? Itu kalau diceritakan secara rincinya banget, itu akan memakan waktu yang sangat-sangat panjang ya pastinya. Nah, saya ambil cerita-cerita yang penting-pentingnya saja ya. Pada dasarnya itu dia bercerita begini. Dia selalu sampai detik ini pun masih selalu berucap berterima kasih kepada saya. Saya sampai bingung kadang, terima kasih terus. Saya sendiri nggak ngerti bagaimana kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Tapi dia selalu bercerita kalau nggak ada sampean saya nggak mungkin seperti ini. Dia pernah hancur sehancur-hancurnya, kalau menurut versi dia cerita ya, itu pernah hancur sehancur-hancurnya sampai akhirnya ketemu channel Wanitangi, mencoba menghubungi saya, sharing sama saya, dan saya berusaha kuatkan mentalnya. Saya terus beri edukasi terkait masalah gagal bayar pinjol, bagaimana cara menyikapi, terus resikonya sebenarnya juga tidak berat-berat banget. Itu saya coba terus mengedukasi beliau gitu ya. Dan akhirnya perlahan beliau bisa mengerti bahwasanya selama ini yang bikin usahanya mandek, yang bikin usahanya terhenti, itu karena pikiran beliau yang nggak pernah bisa fokus. Kenapa? Karena dia hanya fokusnya ke pinjol lagi, fokusnya ke tagihan lagi, fokusnya hanya ke teroran DC lagi. Dia mengatakan seperti itu. Jadi nggak salah ya kalau saya sering bilang di video-video saya sebelumnya bahwasanya kalian ketika sedang memiliki masalah pinjol, itu yang dimainkan oleh pinjaman online tersebut, yang dimainkan oleh DC pinjol tersebut itu adalah pikiran kalian. Yang mencoba dikuasai oleh mereka, oleh si pihak pinjol adalah pikiran kalian. Saya sering ngomong seperti itu ya. Kembali ke cerita teman saya tadi, salah satu anggota grup Wanitangi ya. Itu dia bercerita setelah saya kasih edukasi sebanyak-banyaknya, itu dia berusaha tinggalkan masalah pinjol, seolah-olah dia tidak memiliki hutang di pinjol. Kebetulan pada saat itu nomor yang buat minjol, WhatsApp yang buat minjol itu dititipkan ke saya. Yang artinya ketika ada teroran dari DC pinjol itu saya yang menghadapi.
Jadi dia bisa benar-benar fokus kembali ke usahanya atau ke pekerjaannya, seperti itu ya. Nah, sembari berjalannya waktu, dia benar-benar bisa melupakan masalah pinjol karena dia sadar semuanya terhenti itu gara-gara dia terjerumus ke dunia pinjaman online. Jadi mau nggak mau untuk mengembalikan kembali usaha yang tadinya dia rintis sempat terhenti gara-gara pinjol, itu mau nggak mau itu harus melupakan yang namanya pinjol. Jadi dia tetap berpegang teguh bahwasanya pinjol kalaupun kita nggak bisa bayar itu resikonya nggak berat. Di pikiran dia seperti itu terus, gitu ya. Jadi di pikiran dia, pertama, dia mempunyai pinjol ilegal yang resikonya dia tahu bahwa resiko pinjol ilegal itu hanya sebar data. Jadi tinggal bagaimana kita mempunyai rasa cuek yang besar ketika nama kita nanti disebar-sebar, foto kita disebar-sebar oleh pinjol. Pokoknya dia benar-benar berusaha untuk muka tembok aja lah, gitu ya. Berusaha nggak malu sama siapapun. Karena di prinsip dia ya kembali lagi, saya harus bisa mengembalikan apa yang selama ini sudah saya bangun, apa yang selama ini sudah saya rintis, yang sempat terbengkalai itu gara-gara masalah pinjol, gitu. Nah, itu untuk yang ilegal. Untuk yang legal, masalah buy checking, sama dia nggak terlalu dipikirkan. Masalah DC ke rumah, sama dia juga nggak terlalu dipikirkan. Ketika suatu saat ada yang menagih ke rumah, ya hadapi. Di pikiran dia hanya seperti itu. Ada duit ketika DC datang, ya bayar. Kalau bisa bayar. Kalau nggak ada duit, ya biarkan saja. DC terus-terusan datang, ya nggak masalah. Pikirannya seperti itu terus. Prinsipnya seperti itu terus. Sambil berjalannya waktu, 3 bulan, 6 bulan kemudian, sampai 1 tahun kemudian, kurang lebih sampai sekarang kenal saya udah 2 tahunan lah. Itu pinjol yang datang pun nggak ada ternyata. Gitu ya. Pinjol yang datang nggak ada. Masalah sebar data itu hanya awal-awal saja ketika gagal bayar 1 minggu, 2 minggu awal. Ya perlahan dengan sendirinya benar-benar bisa lupa. Fokus dia hanya ke usaha terus. Gimana caranya, pokoknya harus bangkit. Gimana caranya masalah hutang lupakan sejauh-jauhnya. Gimana caranya usaha dia harus bisa kembali lagi bahkan lebih maju. Di prinsipnya seperti itu terus yang ditanamkan. Dan benar saja, setelah dijalani sampai sekarang, dia bercerita usahanya lebih maju dari sebelumnya. Kalau masalah usahanya apa itu macam-macam ya. Oh iya, saya lupa. Suatu saat dia akan bercerita, mungkin hanya melalui telepon karena jaraknya jauh ya. Dia sempat bilang ke saya suatu saat kalau saya ada waktu saya mau cerita langsung lewat telepon, mungkin bisa untuk menyemangati penonton-penonton Wanitangi. Dia bercerita kemarin sempat ngomong ke saya seperti itu. Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja, kalian tunggu saja, suatu saat pasti ada videonya terkait masalah dia bercerita seperti itu. Yang jelas ini hanya sedikit potongan dari obrolan saya sama dia, sedikit gambaran buat kalian bahwasanya kalian itu harus fokus. Kalian harus fokus ke apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian sedang kalian rintis, apa yang sedang kalian bangun, usaha apa yang sedang kalian jalani, usaha sampingan apa yang sedang kalian miliki. Fokus ke situ. Masalah pinjol, hutangnya seberapapun besarnya itu lupakan terlebih dahulu, gitu ya. Jangan terus-terusan ini terorannya makin parah, ini nanti resikonya bagaimana, ini datang ke rumah nanti saya hadapinya gimana ketika saya nggak punya uang. Pikiran-pikiran itu harus benar-benar ditinggalkan dulu. Jika kalian terus-terusan berpikir terkait masalah hutang kalian, besarnya hutang kalian, bagaimana cara keluar dari masalah ini, bagaimana biar caranya hutang saya lunas, kalau kalian pikirannya seperti itu terus, yang ada kalian itu ya tetap akan seperti ini, seperti sekarang ini. Nggak akan pernah ada bangkitnya kalau kalian terus-terusan mikirin seperti itu, gitu ya. Coba kalian berprinsip juga bahwasanya sudah berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk mikirin terkait pinjol-pinjol saya. Coba kalian berpikir seperti itu, tanyakan ke diri kalian sendiri, coba kalian renungkan terkait itu. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin tidak paham apa yang saya bahas di video ini, jika ingin bercerita langsung sama saya, sharing langsung sama saya, atau mungkin mau gabung grup WhatsApp Wanitangi, silakan kalian chat saja, nomor saya ada di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Dan buat teman-teman nih yang sekiranya menurut kalian video ini ada manfaatnya, silakan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian. Dan jika menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, silakan kalian abaikan saja. Oke, saya akhiri. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dan mohon maaf juga jika saya ada salah-salah kata. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.